Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada pertemuan mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi kali ini, kita akan membahas mengenai hakikat evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 1, yaitu ada Dewi Febriana, Dian Pengestuti, Isna Robiatul, dan Rifki Tiara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian evaluasi. Dalam bidang pendidikan, kita pasti sering mendengar istilah seperti tes, pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Istilah tersebut tidaklah sama, namun saling berkaitan dan menunjukkan hierarki di mana dalam kegiatan evaluasi terdapat juga pengukuran dan penilaian. Karena dalam evaluasi pembelajaran tidak hanya menilai hasil belajar, tapi juga seluruh proses dalam kegiatan pembelajaran. Pengertian dari pengukuran itu sendiri merupakan proses membandingkan suatu ukuran tertentu atau proses pemberian angka pada subjek tertentu di mana hasil dari pengukuran ini bersifat kuantitatif, artinya dalam bentuk angka. Seperti pemberian nilai, misalkan Andin mendapatkan nilai 90, lalu Kiki 87, dan nilai-nilai tersebut merupakan hasil dari pengukuran. Sedangkan penilaian atau assessment merupakan kegiatan mengolah informasi yang diperoleh melalui pengukuran untuk dianalisis dan dipertimbangkan dalam membuat keputusan. Selanjutnya, banyak juga ahli yang mengemukakan istilah dari evaluasi, namun maknanya relatif sama, seperti yang dikemukakan oleh Edwin Won and Gerard Webron. Menurutnya, evaluasi adalah tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Definisi evaluasi yang dikemukakannya ini yang memberikan definisi juga tentang evaluasi pendidikan. Dari beberapa pendapat tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan informasi dari peserta didik terhadap suatu tujuan, sehingga hasil penilaiannya dapat dijadikan dasar untuk menentukan kualitas sesuatu berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan kriteria. Yang selanjutnya yaitu ada proses evaluasi dalam pendidikan. Nah, di awal ini ada diagram proses evaluasi. Di sini ada 4 komponen, ada input, kemudian ke transformasi, ke output, dan selanjutnya ada feedback juga. Nah, sebagai gambaran awal, input ini sebagai bahan mentah. Kalau dianalogikan sebagai calon peserta didik, kemudian transformasi ini sebagai mesin atau sekolahnya, dan output ini sebagai hasil olahan yang siap digunakan. Nah, seperti itu untuk gambaran awalnya. Nah, ini saya bacakan. Apabila sekolah diumpamakan sebagai tempat untuk proses produksi dan calon peserta didik diumpamakan sebagai bahan mentah, maka lulusan dari sekolah itu hampir sama dengan produk hasil olahan yang sudah siap digunakan, disebut juga dengan ungkapan transformasi. Nah, untuk penjelasan yang tadi, yang pertama ada input. Input merupakan bahan mentah yang akan dimasukkan ke transformasi. Yang dimaksud dengan bahan mentah di sini adalah calon siswa yang baru akan memasuki sekolah. Calon siswa sebagai pribadi yang utuh dapat ditinjau dari beberapa segi yang menghasilkan bermacam-macam bentuk tes yang digunakan sebagai alat mengukur. Aspek yang bersifat rohani setidaknya mencakup 4 hal, yaitu kemampuan, intelijensi, kepribadian, dan sikap-sikap. Nah, setelah input ada transformasi. Nah, transformasi ini adalah mesin yang berguna untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan yang jadi. Dalam dunia sekolah itulah yang dimaksud dengan transformasi. Sekolah itu sendiri terdiri dari beberapa mesin yang menyebabkan berhasil atau gagalnya sebagai transformasi. Bahan jadi yang diharapkan ditentukan oleh beberapa sebagai akibat bekerjanya unsur-unsur yang ada. Yang ketiga ada output atau keluaran. Penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut tes pencapaian atau achievement test.
Nah, yang terakhir setelah input kemudian dimasuki mesin bernama transformasi, yaitu sekolah, kemudian keluarannya ada outputnya. Nah, yang sering dilihat itu outputnya begitu ya. Nah, di sini juga ada feedback atau umpan balik, adalah segala informasi baik yang menyangkut output maupun transformasi. Feedback ini sangat diperlukan untuk memperbaiki input maupun transformasi. Lulusan yang kurang bermutu atau yang tidak siap pakai, yang belum memenuhi harapan, akan menggugah semua pihak untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan penyebab kurang bermutunya lulusan. Jadi feedback ini adalah hasil dari dampak dari adanya input, transformasi, dan output tadi. Dari output kita lihat dulu bagaimana begitu. Nanti kita cari kurangnya apa, yang harus dievaluasi apa saja, seperti itu. Yang berikutnya yaitu ciri evaluasi pembelajaran. Menurut Suharsimi tahun 2002, ada 5 ciri evaluasi. Yang pertama, penilaian dilakukan secara tidak langsung. Contohnya seperti pengukuran kepandaian siswa melalui kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. Jadi dibutuhkan proses untuk penilaiannya. Yang kedua, penggunaan ukuran kuantitatif. Seperti yang disebutkan pada pengertian evaluasi, bahwa dalam evaluasi pembelajaran juga terdapat pengukuran dan penilaian. Yang ketiga, menggunakan satuan penilaian yang tetap. Jadi ada standar dan kriteria tertentu untuk mempertimbangkan penilaian tersebut. Yang keempat, bersifat relatif. Artinya, tidak sama atau tidak selalu dari satu ke waktu yang lain. Yang kelima, yaitu sering terjadi kesalahan yang bersumber dari beberapa faktor. Faktornya seperti dari alat ukurnya, penilainya, yang dinilai, atau situasinya. Kemudian ada tujuan dari evaluasi pembelajaran. Menurut Sitenden tahun 1994, beliau mengemukakan bahwa tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu ada keeping track atau penelusuran, checking up atau pengecekan, finding out atau pencarian, dan summing up atau penyimpulan. Yang pertama, keeping track yaitu menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan ditetapkan. Keeping track dilakukan untuk memberikan gambaran awal sebelum pelaksanaan pembelajaran sehingga nantinya pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Di sini guru berperan dalam mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis penilaian, contohnya seperti pemberian berita sebelum pelaksanaan pembelajaran. Yang tujuannya sendiri bagi siswa yaitu memberikan gambaran awal tentang materi apa yang akan mereka pelajari. Kemudian bagi guru dapat mengukur sejauh mana pengetahuan dasar siswa tentang materi tersebut sehingga nantinya dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Yang kedua, checking up, yaitu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui bagian mana dari materi yang sudah dikuasai oleh peserta didik dan bagian mana dari materi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Dan penilaian ini dilakukan setelah pembelajaran telah selesai. Yang ketiga, finding out, yaitu mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat untuk mencari alternatif solusinya. Dalam fungsi finding out, diharapkan evaluator dapat mengetahui kekurangan apa saja yang masih belum tersampaikan atau belum terserap oleh peserta didik. Dari fungsi checking up, kita dapat menemukan kekurangan tersebut. Misalnya, pada saat melakukan checking up, banyak sekali peserta didik yang belum menguasai betul salah satu materi yang telah tersampaikan. Sehingga tugas guru sendiri yaitu memberikan penguatan atau pengulangan penyampaian materi tersebut. Yang keempat, summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian, tujuan dari evaluasi hasil belajar secara umum, yang pertama,
mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima, menyeleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Yang keenam, menentukan kenaikan kelas. Dan yang ketujuh, menempatkan peserta didik dengan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selanjutnya ada fungsi dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi formatif, yaitu memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung untuk memberikan umpan balik atau feedback bagi penyempurnaan program pembelajaran serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan sehingga hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik. Yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif diberikan dengan maksud untuk mengetahui apakah peserta didik sudah dapat menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan atau belum. Tujuannya untuk menentukan nilai atau angka berdasarkan tingkatan hasil belajar peserta didik yang selanjutnya dipakai sebagai angka rapot. Yang ketiga ada evaluasi penempatan yang bertujuan mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program pembelajaran dan hingga mana peserta didik telah menguasai kompetensi dasar sebagaimana yang tercantum dalam silabus dan RPP. Yang keempat ada evaluasi diagnostik, yaitu untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik berdasarkan hasil evaluasi formatif sebelumnya. Evaluasi ini biasanya dilakukan sebelum pembelajaran dimulai dengan tujuan menjajaki pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya adalah objek evaluasi. Menurut Sultan yang dikutip Ahmad Mujib Nasih mengatakan ada beberapa aspek dalam objek evaluasi pembelajaran, yaitu ada aspek kemampuan, aspek kepribadian, dan aspek sikap. Pendapat di atas diperkuat oleh Suharsimi mengatakan bahwa objek penilaian pembelajaran meliputi 3 segi, yaitu input adalah peserta didik yang dianggap sebagai bahan mentah yang akan diolah. Yang kedua ada transformasi dianggap sebagai dapur, tempat mengolah bahan mentah, dan output sebagai hasil pengolahan yang dilakukan di dapur dan siap untuk dipakai. Jadi dapat dikatakan bahwa yang dimaksud objek evaluasi adalah anak didik dengan segala aspek yang dinilai mulai skill atau kemampuan, kepribadian, sikap yang terdapat dalam jiwa masing-masing peserta didik. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.